Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini kita ketemu lagi untuk memberikan saran atau juga informasi kesehatan kepada pelanggan setia Rumah Sakit Islam Klaten. Seperti kita ketahui, kesehatan merupakan investasi yang luar biasa untuk masa depan kita. Hari ini kita akan memberikan 13 saran gizi seimbang sebagai salah satu usaha kita untuk meraih investasi itu. Sudah hadir di studio RSI TV ada Mbak Mira atau Emira Trisilawati sebagai ahli gizi Rumah Sakit Islam Klaten yang akan memberikan informasinya kepada Anda. Untuk itu langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira, apa kabar? Ya, waalaikumsalam Mas Agus. Alhamdulillah baik. Iya, hari ini kita akan memberikan informasi kepada pelanggan setia Rumah Sakit Islam Klaten 13 saran gizi seimbang. Satu-satu tentu kita akan memberikan informasinya kepada pelanggan kita ya Mbak Mira. Oke, ya Mas, langsung untuk yang pertama atau bagaimana ini Mas? Iya, yang pertama nih tentunya Mbak. Ini memang 13 gizi seimbang itu dulu yang disempurnakan ya Mas. Dulu dari yang 4 sehat 5 sempurna, kemudian menjadi 13 gizi seimbang. Untuk yang pertama adalah, Mas Agus tahu enggak ini Mas untuk yang pertama? Yang pertama, setahu saya adalah makanlah aneka ragam makanan. Mulai dari ada protein, protein hewani, nabati, sumber lemak, karbohidrat, dan juga ada buah. Ya, betul sekali. Untuk Seperti yang itu. pesan pertama, Yang benar pertama sekali itu. Mas. Iya. Jadi untuk makanlah makanan yang beraneka ragam. Betul sekali Mas, seperti itu. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua Mbak Mira. Yang kedua adalah makanlah untuk mencukupi kebutuhan energi. Jadi setiap orang kan energinya berbeda-beda Mas, tergantung tinggi badan, kemudian berat badan. Jadi kita nanti cari yang berat badannya ideal dari tinggi badan. Misal Mas Agus dengan tinggi badan 170. Berarti untuk idealnya sekitar 63. 63. Nanti dikalikan 30, itu cara cepatnya. Jadi kalau misalkan tidak ada komplikasi penyakit ya Mas ya, untuk yang sehat itu dikalikan 30 untuk yang laki-laki. Kali berat badan ideal, jangan berat badan aktual, berat badannya Mas Agus. Sesungguhnya jangan. gitu ya. Jadi berat badan ideal. Kalau perempuan dikalikan 25. 25 kali berat badan ideal untuk perempuan dan 30 kali berat badan ideal untuk laki-laki. Untuk mencari energi. Oh, energinya jadi itu. aku pengen nurunin berat badan, pengen ideal. Nah, cari aja berat badan idealnya berapa, nanti dikalikan kecukupannya tadi, misalkan laki-laki 30 atau perempuan 25. Berarti misalkan aku cukupnya 1.500. Ya nanti kita terapkan untuk menunya 1.500. 1.500 sampai berapa sih Mbak kalau banyak sih Mas, tergantung tinggi badan juga. Kalau orang luar kan tinggi-tinggi mesti lebih banyak. Lebih banyak juga ya. Atlet beda lagi. Oke. Ibu hamil beda lagi. Ini untuk yang normal saja. Iya, berarti untuk kecukupan gizi yang kedua, yang kecukupan energi ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga Mbak Mira. Kemudian yang ketiga adalah makanlah karbohidrat setengah dari kecukupan energi. Jadi bisa dicontohkan ini Mbak? Maksudnya kalau setiap makanan itu karbohidratnya setengah aja Mas. Jadi enggak semua makanan itu isinya karbo semua. Misal Mas Agus kok sukanya nasi, kok lauknya mie, tambah kentang goreng gitu ya. Karbo semua. Jadi setengahnya aja Mas. Jadi kalau misalkan sudah pakai nasi, kemudian ada sayur, ada lauk hewani, nabati, komplit seperti setengahnya itu. yang sisanya itu tadi, selain karbohidrat. Betul. Iya, itu yang ketiga. Kemudian berikutnya Mbak Mira. Yang keempat adalah batasi konsumsi minyak dan lemak dan minyak seperempat dari kebutuhan energi. Jadi seperempat aja untuk sumbangsih lemak, minyak, seperti itu seperempat aja. Oh, berarti dalam satu menu gitu ya? Ya betul. Jadi kalau misalkan sudah nasi goreng, ya jangan lauknya digoreng Mas Agus. Ingat seperempatnya saja. Seperempatnya aja kecukupan lemak. Betul. Iya. Yang kelima apa nih Mbak Mira? Kelima Mas Agus sudah pakai belum? Gunakan garam beriodium. Kalau itu insya Allah sih sudah ya, karena Mas? saya melihat referensi dari beberapa artikel yang pernah saya baca bahwa semua garam yang ada di Indonesia sudah beriodium kecuali untuk garam kerasak itu yang memang belum terdapat yodium di dalamnya. Seperti itu Mbak Mira? Iya benar sekali, pintar banget. Itu kelihatannya ya. Mas Agus sudah pakai 13 gizi seimbang. Sedang mencoba. Iya, sedang mencoba, mudah-mudahan investasinya ke depan kesehatan kita akan selalu terjaga dengan baik gitu ya Mbak Mira. Jangan terus sakit baru untuk diet dan sebagainya. Masih nggak ada salahnya untuk sakit kita diet, itu kan namanya juga penunjang ya Mas ya. Tapi kalau bisa sebelum sakit kita
terapkan aja 13 gizi seimbang. Oke, itu yang kelima. Berikutnya Mbak Mira. Makanlah makanan yang sumber zat besi. Zat besi, setahu saya zat besi adalah bayam. Setahu saya itu. Makanlah itu dari yang zat hijau daunnya yang tinggi. Ah. Seperti itu. Kemudian daging, seperti itu bisa. Kentang tahu nggak Mas kentang? Kentang. Setahu saya kentang adalah sumber karbohidrat, itu Betul. aja. Tapi itu zat besinya tinggi. Kulitnya nggak usah dikupas. Jadi itu kentang itu zat besinya tinggi. Oh, kentang berarti kalau misalnya tidak digoreng ya itu Mbak? Kalau tidak digoreng berarti direbus ya, dikukus, itu tanpa membuang kulitnya. Jadi kalau misal cuci bersih, Iya. biasanya kan masih kotor ya, Iya. masih namanya juga umbi-umbian Iya, gitu. heeh. Dicuci bersih, baru dikukus atau direbus. Memang sih rasanya gitu Mas, saya pernah coba juga, karena saya pengen membuktikan sebelum saya ngomong, mesti saya juga Betul. membuktikan. Jadi rasanya memang seret banget gitu Mas. Jadi kasar seperti ini ya. Kalau kentang sendiri kan memang lembut, Iya. nggak bisa pur kentang. Kalau dimakan Dengan kulitnya, ya, itu berasa gimana gitu ya. karena memang nggak terbiasa. Iya, ada sumber lain Mbak, zat besi yang Makanan bisa yang- kita konsumsi. Sayuran itu yang hijau, kangkung, bayam seperti tadi Mas Agus bilang, daun singkong, itu zat besinya tinggi Mas. Suka hati sapi, hati ayam, monggo silahkan, enggak apa-apa. Oke, kalau misalnya suplemen atau mungkin dari luar gitu, misalnya di luar yang sayuran atau tadi jeroan dan sebagainya, atau untuk zat besi yang dari misal obat-obatan gitu disarankan nggak sih Mbak? Enggak apa-apa sih Mas, untuk perempuan Mas. Hmm. Jadi kalau untuk perempuan itu setiap bulan, untuk yang masih belum menopause ya Mas ya, itu kan masih datang bulan Iya. seperti itu, nggak cukup kalau dari makanan. Memang disarankan untuk menambah suplemen seperti itu tadi. Nggak terserah mau mereknya apa, yang cukup untuk menambah itu. Oke, baik. Pelanggan setia Rumah Sakit Islam Klaten, obrolan kita tentu semakin menarik tentang 13 saran gizi seimbang. Kita sudah memberikan informasinya kepada Anda. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut untuk 7 saran gizi seimbang. Rumah Sakit Islam Televisi RSI TV. Kembali lagi bersama saya Agus dan juga ada Mbak Mira, ahli gizi Ya, Rumah Sakit Islam Klaten yang akan memberikan informasi 13 saran gizi seimbang. Mbak Mira, kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini untuk 13 saran gizi seimbang. 6 hal sudah kita berikan dan sekarang yang ketujuh, apa nih Mbak Mira? Yang ketujuh adalah ASI eksklusif Mas. Berikan untuk baby kita, bayi kita ASI eksklusif. Tidak usah ditambah dulu makanan pendamping sampai dia 6 bulan ke atas. Oh iya, berarti itu pemirsa sesuai dengan program dari Rumah Sakit Islam Klaten, persalinan dengan IMD. Itu berarti sesuai banget ya Mbak dengan 13 saran gizi seimbang ini? Ya, sesuai kan dengan untuk RSI kan Mas, untuk Dokter Khotijah suka IMD. Iya, Ya, itu betul. benar sekali. Jadi untuk bayi kita itu nanti 6 bulan ke sana baru makanan pendamping. Oke, yang ke-8 Untuk Mbak Mira? ke-8 biasakan sarapan pagi Mas Agus. Iya, sarapan pagi sebagai sebuah kebiasaan karena setahu saya dengan sarapan pagi itu akan memberikan energi pada betul. kita pada saat kita beraktivitas di pagi hari gitu ya Mbak. Karena untuk beraktivitas, untuk apa-apa ini itu kan juga perlu energi kita melalui sarapan pagi. Oke, yang ke-8. Berikutnya yang ke-9 Mbak Mira. Kemudian yang untuk ke-9 biasakan minum air bersih yang cukup dan aman. Gitu. Jadi kalau kita konsumsinya sekitar 1,5 sampai 2 liter. Airnya yang bagaimana? Yang bersih Mas. Jangan misalkan tahu sendiri kan untuk air yang bersih itu bagaimana? Tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Ya seperti itu, betul Iya, sekali. kebutuhan kita adalah sekitar 1,5 sampai 2 liter. Ini bisa dijelaskan Mbak, kira-kira mungkin untuk konsumsi Gelasnya aja ya. Iya, untuk sekitar- konsumsi apa air putih 1,5 sampai 2 liter itu kadang karena kan susah gitu. Mungkin bisa dikombinasi kapan sih kita harus minum gitu. Nah, gini aja, nanti ingat-ingat jadi biar mudah sekitar 8 sampai 10 gelas. Gimana caranya? Aku biar terbiasa. Jadi kalau sebelum makan Iya. konsumsi dulu, sesudah makan konsumsi lagi, snack. Nah, itu ada lagi airnya. Hitung dulu
sampai lebih kok Mas. Jadi sebelum, sesudah, kemudian snack, makan siang 2 kali lagi, snack lagi, makan sore sekitar 8 sampai 10 kan Ya, Mas. udah cukup ya Mbak ya. Memang kalau membiasakan itu kalau awal-awal memang agak susah. Nanti kalau sudah lama-lama terbiasa udah nyaman. Ya, sip. Berikutnya kita akan memberikan informasinya yang ke-10 kepada pelanggan setia Rumah Sakit Islam Klaten. Apa nih Mbak yang ke-10 Mbak? Yang ke-10 lakukan kegiatan fisik atau olahraga secara teratur. Jadi mungkin Mas Agus sukanya olahraga apa? Teratur Mas Agus, jangan cuma pengen menurunkan berat badan, sekali itu aja. Jadi seminggu latihan rutin, olahraga, nge-gym rutin, 1 minggu turun berapa, besoknya lagi udah malas. Jadi naiknya cepet gitu loh Mas, jadi harus memang continue Mas. Gitu, terus olahraga biasa, seminggu misalkan, ya sampai minim 3 kali lah, 3 kali. Enggak usah repot-repot capek-capek, mungkin setengah sampai 1 jam jalan cepat. Jangan nanti sambil sama istri ngobrol bareng, ngobrol santai, itu enggak berkeringat Mas. Gitu. Iya, tapi habis itu terus makan lagi gitu ya. Nah itu bad habitnya itu Mas. Oke. Yang berikutnya apa nih Mbak sarannya? Yang berikutnya pesan ke-11. Iya. Jangan konsumsi minuman yang beralkohol. Nah itu kan memang Sudah jelas sudah ya? jelas. Untuk efek negatifnya banyak. Memang enggak. Oke. 12. Kemudian yang ke-12 adalah makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Makanan yang aman. Aman bagi kesehatan. Contohnya kalau Mas Agus pengen makanan istrinya enak, gimana? Oh ditambahkan moto yang banyak. Tambah penyedap rasa yang banyak. Nah itu kan tidak aman Mas Agus. Jadi secukupnya saja. Kalau misalkan pengen sehat, ya sudah tidak usah pakai kayak gituan. Penyedap rasa kayak yang gitu. Tidak penting untuk kesehatan betul, gitu ya yang aman. Seperti itu. Tidak usah nambah untuk itu kan sifatnya seperti ini Mas. Sedikit tapi numpuk terus. Jadi kan sekarang banyak yang namanya penyakit ini macam-macam ya Mas sekarang. Kok enggak seperti dulu. Sekarang kan komplit banget penyakitnya. Kanker, macam-macam Mas, seperti itu. Iya. Nah itu makanya mulai hari ini dari kita memberikan informasinya kepada pelanggan setia Rumah Sakit Islam Klaten ya Mbak Mira ya Mbak. 12. Yang terakhir ya, ini betul. 13 yang nih. Terakhir adalah bacalah label makanan pada makanan yang dikemas. Seperti itu. Jadi kan tahu kalau untuk makanan kemasan itu ada ED-nya gitu. ED-nya kapan? Misalkan Mas Agus konsumsi aja, ini bentuknya menarik, bagus, langsung konsumsi. Jangan, padahal sudah ED tuh Mas. Betul. Kayak mie instan, pengen sesekali pakai mie instan. Sebenarnya nggak dianjurkan juga sih Mas kalau mie instan kayak gitu-gitu ya. Boleh sih, tapi ya kalau misalkan pas pengen sesekali saja, tapi jangan pagi siang sore mie instan. Kalau yang disarankan seberapa frekuensi misalnya kita makan mie instan atau makanan-makanan dengan pengawet itu kalau yang disarankan nggak boleh sama sekali iya. Iya betul. So Kira-kira kadang pengen seperti itu ya Mas ya. Nah kayak gitu kalau mie instan, kalau misalkan seminggu ya maksimal 2 kali saja. gitu ya. Tapi ditambah olahraga ya Mas. Pesan yang lain harus dijalankan. Iya. Misalkan aku hari ini nggak sehat, makan kayak gini, makan yang diawetkan. Tapi pesan yang lain harus dijalankan. Tetap dijalankan. Betul. Makanya kita sebut Olahraga, 13 saran minum, kesehatan betul. gitu ya. Coba kalau dijalankan enak banget itu Mas. Oke, 13 saran gizi seimbang. Oke, Mbak Mira terima kasih sudah bersama kita di RSI TV hari ini. Informasinya luar biasa menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pelanggan setia Rumah Sakit Islam Klaten. Selamat beraktivitas dan juga terima kasih waktunya Mbak Mira. Iya Mas. Demikian tadi pemirsa perbincangan kita hari ini tentang 13 saran gizi seimbang. Kita jumpa lagi minggu depan dengan tema yang lebih menarik tentunya. Saya Agus pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Islam Televisi